belajar, mari kita buka. Sudah mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan absen dulu ya, cek kehadiran kalian hari ini, yaitu tanggal 22 Januari 2020. Anggi, Aurel, Caca, siapa yang belum disebut? Ada yang belum disebut? Oh, ini Dinda. Dinda yang hadir kan Dinda? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat tidak pembelajaran yang pernah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu? Masih ingat tidak? Waktu yang lalu, pembelajaran yang lalu, Ibu membahas tentang unsur-unsur tabel. Apa saja unsur-unsur tabel? Tema, apa itu tokoh? Siapa yang tahu tokoh? Nanya. Apa itu tokoh kita? Tokoh adalah pemeran dalam cerita tabel. Siapa pemerannya kalau tabel? Binatang. Oke, betul kan bertindak. Kemudian amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang dikirimkan penulis secara langsung ataupun tidak pasti. Amanat itu pesan baik atau pesan moral yang ada pada tabel yang ditulis oleh penulis ya. Kemudian latar. Latar adalah dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Ya, latar itu berupa tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Apa ini? Kemudian tema. Tema gagasan utama dalam cerita fabel. Nah, tema itu adalah gagasan utama dalam cerita fabel. Yang terakhir, apa yang terakhir? Sudut pandang. Apa yang tahu sudut pandang? Ya, Cara bagaimana adalah dapat berupa sudut pandang, tokoh utama, kedua, ketiga, ataupun semua. ya, itu adalah sudut pandang. Oke, terima kasih kalian sudah memahami pelajaran ini yang lalu tentang unsur-unsur fabel. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah masih tentang menyimak fabel, ya. Tujuan pembelajarannya, ya, kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian siswa dapat menentukan unsur-unsur fabel. Itu pelajaran yang lalu. Yang sekarang adalah peserta didik dapat menulis teks cerita fabel. Jadi pada pertemuan kita kali ini kalian menulis cerita fabel berdasarkan struktur fabel. Masih ingat fabel yang ditayangkan kemarin ya? Nah, itu contohkan lagi cerita fabel pada pertemuan kali ini. Pada minggu yang lalu video fabel apa yang ditayangkan judulnya? Belalang dan Jamur. Ya. Sekarang Ibu tampilkan contoh fabel, video fabel. Kecil dan siput adu pintar. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor kancil yang sedang bersantai di bawah pohon. Kancil ini terkenal licik. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Aku mulai ngantuk. Ia akhirnya berjalan-jalan ke dalam hutan. Dadanya ia pusingkan karena ia merasa semua penghuni hutan mengenal dirinya. Sambil berjalan, ia pun terus memuji dirinya sendiri. Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akalnya. Setiap masalah pasti dapat diselesaikan dengan mudah. Ya, tadi itu adalah contoh cerita video fabel. Judulnya
mendapatkan, kita ambil pelajaran baik, pesan baik yang didapat dari video tadi apa? Tidak boleh sombong. Dua, tidak boleh menghina orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh menganggap remeh makhluk hidup. Karena setiap makhluk hidup punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pesan baik yang kita dapatkan dari video cerita Fabel, Kancil, dan Sikut ya. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, perhatikan. Ini akan Ibu bagikan beberapa contoh gambar hewan. Ini ada 2 lembar ya. Nanti Ibu bagikan setiap kelompok itu 2 lembar. Ada lembar ke-1, ada lembar ke-2. Ini lembar ke-1 ya. Kalian membuat cerita dari gambar ini. Katakan gambar ini ceritanya lagi ngapain? Pilih salah satunya. Baik itu gambar ke-1, ini gambar 1 ya, pertama. Kemudian ada gambar ke-2. Ini gambar ke-2 ya. Buatlah cerita Fabel berdasarkan ilustrasi gambar ini. Ini ada gambar hewan ke-2. Gambar siapa ini? Nanti tugas kamu adalah memilih dari 2 lembar gambar itu ya. Gambar ke-1, gambar ke-2. Ini gambar ke-2, gambar yang 1 yang tadi ya. Kalian pilih aja kira-kira mana yang mau buat ceritanya. Paham? Ceritanya itu dibuat sesuai dengan struktur cerita Fabel ya. Oke, sebelum diberikan lembar kerjanya, kita harus semangat dulu ya. Tepuk semangat, gitu semangat. Tepuk semangat. Lagi tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Bisa? Tonton ya. Satu lagi Kak, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke ya, silakan duduk berkelompok. Ya, silakan kelompok jadi suka. Oke, baik anak-anak, ini Ibu bagikan lembar kerjanya yang sudah duduk sekelompok ya. Kalian membuat cerita berdasarkan gambar yang Ibu sediakan. Silakan pilih gambarnya. Sini ada gambar 1 ya, ini gambar ke-1. Silakan dibuat ceritanya berdasarkan gambar. Ini gambar ke-2. Silakan pilih saja gambar mana yang menurut kelompokmu paling mudah untuk dibuat cerita. Nah, itu sudah bagikan lembar kerjanya. Kalian buat cerita Fabel berdasarkan gambar-gambar yang Ibu sediakan. Gambar 1, gambar 2. Nah, membuat cerita Fabelnya harus sesuai dengan struktur Fabel. Ambil Fabel.
Nah, struktur Fabel itu apa? Nah, kalian harus tahu ya, struktur teks Fabel itu pertama ada orientasi terbagi menjadi 5 ya. Struktur Fabel itu ada 5. Pertama orientasi, kedua ketiga klimaks atau ya komplikasi dan klimaks. Keempat resolusi. Pertama, orientasi itu terdiri dari pengenalan tokoh, bagian pendahuluan. Orientasi itu bagian awal cerita atau bagian pendahuluan cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula. Itu orientasi. Contohnya begini, ada keluarga di tengah hutan. Kancil sedang berjalan-jalan di bawah terik matahari yang sangat panas. Tokohnya siapa yang tadi? Latarnya di waktu siang hari. Kenapa siang hari? Karena ada terik matahari. Itu namanya orientasi. Bagian pendahuluan awal cerita berisi pengenalan tokoh, latar cerita. Kedua, komplikasi. Komplikasi itu dimulai dari munculnya masalah. Jadi ada masalah yang dialami oleh tokoh cerita, ya. Ada masalah yang muncul sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks dalam teks Fabel. Biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Misalnya masalah muncul, kancilnya tiba-tiba masuk ke jurang, hujan deras, akhirnya masuk ke lubang, kancilnya masuk ke lubang, itu terjadi masalah. Nah, tiba-tiba hujan deras sehingga airnya memenuhi lubang. Akhirnya gelagapan kan? Tadi yang itu klimaks. Kemudian resolusi. Resolusi itu bagian penyelesaian cerita. Penyelesaiannya bagaimana? Si kancil masuk ke lubang, mendapatkan gelang. Ada penyelesaiannya. Tiba-tiba penyelesaian itu bisa dibantu oleh binatang lain. Misalnya tiba-tiba ada gajah yang mendengar teriakan kancil dan gajah menggulirkan jalannya agar kancil naik ke permukaan. Itu penyelesaiannya ditolong oleh gajah. Ya. Kemudian koda. Koda itu biasanya di terakhir. Nilai moral, amanat, pesan baik yang merupakan penulis atau pengarang dalam cerita. Itu adalah koda. Atau ada perubahan sikap dari tokoh, ya. Perubahan sikap itu yang tadinya kancil sombong, tiba-tiba dari cerita menjadi baik, dia sadar menjadi baik. Itu adalah perubahan sifat tokoh. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dibuat ceritanya berdasarkan gambar sesuai dengan struktur Fabel. Ada yang mau ditanyakan mengenai menulis kitab Fabel berdasarkan struktur Fabel? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, silakan kerjakan. Benar kerja.
Selama kalian berdiskusi mengerjakan jawabannya, Ibu akan mengamati kalian cara berdiskusinya, ya. Kerjasamanya itu akan nilai, ya. Jangan jaga bekerja ya. Kamu yang pada saat kerjasama ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang presentasi. Waktunya presentasi. Ya. Oke, siapa yang mau maju presentasi duluan? Nomor mana? Oke, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Mau jelaskan hasil diskusinya menulis cerita tabel berdasarkan gambar. Silakan. Adalah nanti kalian menyimak mendengarkan yang disampaikan yang dibacakan oleh kelompok 3. Nanti bertanya ya, kelompok 3 bertanya ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini kita semua akan menceritakan cerita fabel yang berjudul Singa dan Tikus. Suatu ketika, seekor singa tengah tertidur di hutan dengan pose kepalanya yang besar bertumpu pada pembacaannya. Tiba-tiba, seekor tikus kecil yang memalu tidak sengaja menghampirinya. Dengan ketakutan dan tergesa-gesa untuk melarikan diri, dia malah berlari melintasi hidung sang singa. Terbangun dari tidurnya, singa itu dengan marah meletakkan kakinya yang besar di atas makhluk kecil itu. Ampuni aku, wahai singa, pinta tikus yang malam itu. Tolong biarkan aku pergi dan suatu hari aku pasti akan membalas budimu. Singa itu lalu tertawa terbahak-bahak karena berpikir bahwa tikus itu tidak mungkin dapat membantunya. Memangnya makhluk sekecil kamu bisa bantu apa? Ucap singa sambil tertawa. Namun karena iba, sang singa akhirnya tetap melepaskan tikus itu. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengenai mangsanya di hutan, singa tersebut ternyata masuk ke dalam jebakan seorang pemburu. Ia tidak dapat membebaskan dirinya dan meraung karena marah. Tikus dengan segera mengetahui suara itu dan berhasil menemukan singa yang tertangkap di jaring pemburu. Sang tikus berlari ke arah salah satu kali
salah satu tali besar yang mengikatnya. Dia menggerogoti sampai terputus. Lalu dengan segera singa itu dapat bebas. Kamu tertawa saat ku bilang, aku akan membalas budi kamu, kata tikus. Sekarang kamu tahu kan bahwa tikus pun dapat membantu seekor singa. Sekecil apapun itu kebaikan, tetaplah kebaikan. Bahkan meskipun nampaknya kecil seperti itu, kebaikan dibandingkan dengan singa, kebaikan itu akan berhasil untuk sia-sia. Dari cerita kami, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Mama Sigali? Suatu bagian orientasinya adalah suatu ketika seekor singa semangki tertidur di hutan dengan pose kepalanya yang besar bertumpu pada kedua cakarnya. Tiba-tiba seekor tikus kecil yang bermalu tidak sengaja menghancurkannya. Bagian orientasi dengan awal cerita ya. Betul ya. Sekarang anak untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum bertanya tentang kelompok 3? Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menceritakan tentang singa dan tikus. Suatu ketika, seekor singa sedang tertidur di hutan dengan pose kepalanya yang besar bertumpu pada kedua cakarnya. Tiba-tiba, seekor tikus kecil yang pemalu tidak sengaja menghampiri dia. Dengan ketakutan dan tergesa-gesa untuk melarikan diri, ia malah berlari melintasi hidung sang singa, terbangun dari tidurnya. Singa itu dengan marah menetapkan kakinya yang besar di atas kalung hidung. Ampuni aku, wahai singa, wanita tikus yang marah itu. Tolong biarkan aku pergi dan suatu hari aku pasti akan membalas budimu. Singa itu lalu tertawa terbahak-bahak karena berpikir bahwa tikus itu tidak mungkin dapat menyelesaikannya. Dan makanya melakukan untuk membuka berkata, ucap singa sambil tertawa. Namun karena iba, sang singa akhirnya tetap melepaskan tikus. Beberapa hari kemudian, saat sudah mengintai makannya di hutan, singa tersebut ternyata masuk ke dalam orang mengaku. Dia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dan melaut sampai sana. Dengan segera mengetahui suara itu dan berhasil menemukan singa yang terjerangkap dari sumber. Sang tikus berlari ke arah salah satu kali besar yang mendekat. Dia mendorongnya sampai tertutup. Dan dengan segera singa itu dapat bergerak. Kamu tertawa, aku bilang aku akan membalas diri kamu, kata tikus. Sekarang kamu tahu kan bahwa tikus itu dapat membantu ekor singa. Sekecil apapun itu kebaikan tetaplah kebaikan. Bahwa tikus tampaknya kecil seperti tikus tidak jika dibandingkan dengan singa. Kebaikan itu tak akan pernah berujung sia-sia atau percuma. Ada yang ditanyakan? Komplikasi adalah dengan ketakutan dan tergesa-gesa untuk melarikan diri. Dia malah berlari melintasi hidung sang singa. Terbangun dari tidurnya, singa itu dengan lari meletakkan kakinya yang besar di atas kampungan berdiri. Lalu naik ke bagian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, anak-anak, sudah selesai materi kita kali ini ya. Menulis cerita fabel berdasarkan gambar-gambar seri ya, yang ditulis ceritanya berdasarkan struktur cerita fabel, berdasarkan struktur cerita fabel ya. Nah, apa itu struktur cerita fabel, apa aja? Orientasi, komunikasi, kelima, resolusi, dan pelajaran. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pembelajarannya menulis fabel berdasarkan gambar sesuai dengan struktur cerita fabel. Bagaimana pelajaran kali ini? Adakah yang kalian mengalami kesulitan? Tidak. Mengalami pelajaran ini ada kesulitan? Tidak. Merasa kesulitan? Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menceritakan fabel dengan bahasa sendiri. Memerankan, contohnya menulis. Nanti memerankan dengan peran. Siapa yang mau jadi kancil? Siapa yang mau jadi kelinci? Siapa yang mau jadi singa? Siapa yang mau jadi? Untuk pertemuan yang akan datang. Yang kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa dipimpin oleh silakan. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Untuk berjaga aman. Doa selesai. Siap.